Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku di sini. Coba jujur, siapa di antara kalian yang sering merasa gaji sebesar apapun angkanya itu seperti datang dan pergi begitu saja, hanya mampir sebentar di rekening. Baru gajian tanggal 1, tiba-tiba tanggal 15 sudah terasa sesak, bahkan sebelum akhir bulan tiba, kita sudah mulai menggesek kartu kredit atau menggunakan dana darurat. Kita hidup di era di mana tekanan untuk membeli, untuk mengikuti tren, dan untuk terlihat sukses itu begitu masif. Ada tekanan untuk punya gadget terbaru, ngopi di tempat hits, atau liburan mewah hanya demi konten di media sosial. Seringkali, tanpa kita sadari, kita terjebak dalam siklus konsumsi yang berlebihan, membiarkan uang kita bocor sedikit demi sedikit ke hal-hal yang sebenarnya tidak menambah nilai jangka panjang dalam hidup kita. Dan itulah mengapa konsep frugal living menjadi begitu relevan, bukan hanya sebagai tren sesaat, tetapi sebagai filosofi hidup yang mengubah segalanya. Aku mau tegaskan satu hal penting di awal. Frugal living itu bukan pelit. Banyak orang salah kaprah mengira hidup hemat berarti menyiksa diri, tidak boleh bersenang-senang, atau selalu memilih opsi termurah meskipun kualitasnya buruk. Itu keliru besar. Frugal living adalah gaya hidup yang bijaksana, di mana kita dengan sadar memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya kita, terutama uang, untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Ini adalah tentang mengalokasikan uang hanya untuk hal-hal yang benar-benar kita hargai dan memotong habis pengeluaran yang tidak penting. Ini tentang menjadi proaktif dalam mengelola uang, bukan sekadar reaktif terhadap setiap diskon atau iklan yang lewat di depan mata. Frugal living adalah jalur rahasia yang memungkinkan orang-orang dengan gaji pas-pasan, sekalipun bisa menabung, berinvestasi, dan akhirnya mencapai kebebasan finansial lebih cepat daripada mereka yang bergaji besar namun boros. Selama belasan menit ke depan, kita akan bongkar tuntas 5 pilar utama yang bisa langsung kamu terapkan hari ini yang akan mengubah cara kamu melihat dan mengelola uang selamanya. Siap? Yuk kita mulai. Pilar pertama dan fondasi dari semua gaya hidup hemat adalah budgeting atau penganggaran yang harus dilakukan dengan jelas dan penuh kesadaran. Kamu tidak akan bisa menang dalam permainan uang jika kamu tidak tahu berapa banyak uang yang kamu miliki, kemana saja perginya, dan berapa yang tersisa. Coba bayangkan, kamu sedang mengemudikan mobil, tapi semua indikator di dashboard kamu mati. Kamu tidak tahu kecepatan kamu, berapa bensin yang tersisa, atau kapan harus ganti oli. Begitulah rasanya hidup tanpa anggaran yang jelas. Budgeting bukan untuk membatasi kebahagiaan kamu, melainkan untuk memberikan kamu izin yang sadar untuk menghabiskan uang hanya pada hal-hal yang sudah kamu prioritaskan. Metode yang paling efektif yang sering aku terapkan dan yang bisa kamu coba adalah zero-based budgeting, anggaran nol, di mana setiap rupiah dari penghasilan, kamu harus memiliki pekerjaan atau tujuan. Entah itu untuk bayar sewa, tagihan, kebutuhan hidup, ditabung, atau diinvestasikan. Sehingga penghasilan dikurangi pengeluaran harus sama dengan nol. Jika kamu merasa metode ini terlalu rumit, kamu bisa mulai dengan aturan 50/30/20. 50% untuk kebutuhan seperti sewa, makanan, transportasi, 30% untuk keinginan seperti hiburan, belanja non-esensial, dan 20% untuk tabungan serta investasi. Kunci sukses dari pilar ini bukan hanya membuat angkanya di awal bulan, tapi melacaknya setiap hari. Kamu harus mencatat setiap transaksi, sekecil apapun itu, menggunakan aplikasi, spreadsheet, atau bahkan buku catatan. Kebocoran uang yang hilang tanpa kita sadari sering terjadi pada pengeluaran-pengeluaran receh yang terakumulasi, seperti biaya parkir harian, beli air mineral botolan, atau top up game. Dengan melacaknya, kamu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang sebenarnya kamu hamburkan setiap bulan untuk hal-hal yang tidak kamu ingat atau kamu hargai. Kesadaran biaya inilah yang menjadi senjata terkuat kamu dalam menjalankan frugal living. Setelah kamu tahu kemana uang kamu pergi, pilar kedua adalah membangun pertahanan diri dari godaan konsumsi, terutama belanja retail dan online yang seringkali didorong oleh emosi, bukan kebutuhan logis.
Kebiasaan belanja impulsif adalah musuh bebuyutan dari frugal living. Kita seringkali membeli barang bukan karena kita butuh, tapi karena kita sedang bosan, sedang sedih, atau karena sedang ada diskon besar yang terasa, seperti kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Ingat baik-baik, diskon itu hanya berharga jika kamu memang sudah berencana untuk membeli barang tersebut. Jika kamu membeli sesuatu hanya karena diskonnya, itu namanya kamu mengeluarkan uang, bukan menghemat uang, dan penjual lah yang akhirnya menang. Ada dua strategi jitu di pilar ini. Pertama, terapkan aturan 30 hari. Setiap kali kamu merasa ingin membeli barang non-esensial dengan harga yang signifikan, jangan langsung beli. Tulis namanya, tanggal, dan harganya di buku catatan, lalu tunggu selama 30 hari. Jika setelah 30 hari, kamu masih benar-benar butuh barang itu dan masih sanggup membelinya, barulah kamu pertimbangkan. Seringkali keinginan itu akan hilang dengan sendirinya setelah kamu memberinya waktu untuk dingin. Strategi kedua adalah berbelanja dengan daftar dan membandingkan harga. Jangan pernah pergi ke supermarket atau membuka aplikasi belanja online tanpa daftar yang jelas. Disiplinlah pada daftar itu. Untuk barang-barang besar atau mahal, luangkan waktu untuk membandingkan harga dari berbagai toko atau platform. Ini bukan hanya tentang mendapatkan harga termurah, tapi tentang membeli barang yang memiliki kualitas terbaik dengan harga yang paling wajar. Karena frugal living juga mengajarkan kita untuk berinvestasi pada kualitas agar barang tersebut awet dan tidak perlu sering diganti, yang mana itu juga merupakan bentuk penghematan jangka panjang. Pilar ketiga ini, yaitu menguasai pengeluaran makanan, seringkali menjadi titik balik terbesar bagi siapapun yang menerapkan frugal living. Untuk kebanyakan orang, makanan dan minuman di luar adalah pengeluaran konsumtif terbesar kedua atau bahkan pertama setelah biaya tempat tinggal. Kita semua tahu, harga kopi kekinian, makan siang di kantor, atau beli makanan dari luar di malam hari itu sangat fantastis. Mungkin terlihat murah satu kali, tapi coba kalikan dengan 20 hari kerja dalam sebulan, dan kamu akan melihat ribuan bahkan jutaan rupiah. Kamu hilang ke kasir restoran, padahal uang itu bisa jadi tabungan atau investasi kamu. Jalannya hanya satu, masak sendiri atau meal prep. Mulailah dengan belajar resep-resep sederhana dan ekonomis yang bisa kamu buat dalam jumlah besar batch cooking di akhir pekan. Kamu bisa menyiapkan bekal makan siang untuk 5 hari kerja. Tidak hanya lebih hemat, kamu juga akan mengontrol nutrisi dan kesehatan kamu. Kemudian, lakukan penghematan mikro yang terakumulasi. Daripada membeli air mineral kemasan setiap hari, investasikan pada botol minum yang bagus dan bawa dari rumah. Daripada membeli kopi setiap pagi, kamu bisa berinvestasi pada biji kopi yang enak dan alat pembuat kopi sederhana, yang biayanya akan jauh lebih murah dalam jangka panjang. Selain itu, kurangi juga sisa makanan yang terbuang. Rencanakan menu. Kamu berdasarkan bahan yang sudah ada di rumah dan gunakan semua bagian dari bahan makanan kamu, termasuk sisa sayuran atau kulit yang bisa diolah menjadi kaldu. Ingat, menguasai dapur bukan berarti kamu harus menjadi chef, tapi kamu harus menjadi manajer dapur yang cerdas dan efisien. Pilar keempat, berfokus pada pengeluaran rutin dan aset besar yang sering kita anggap sebagai biaya tetap yang tidak bisa diubah. Padahal, seringkali disinilah potensi penghematan terbesar berada. Biaya-biaya seperti sewa, cicilan kendaraan, tagihan listrik, air, internet, hingga biaya langganan digital, semuanya bisa dioptimalkan. Kamu harus melakukan audit menyeluruh pada biaya kepemilikan dan biaya rutin. Kamu setidaknya setiap 3 bulan sekali. Pertama, mengenai tempat tinggal. Jika kamu masih menyewa, apakah kamu bisa pindah ke lokasi yang sedikit lebih jauh atau mencari teman sekamar untuk membagi biaya? Atau jika kamu sudah punya rumah, kamu harus fokus pada efisiensi energi. Matikan lampu yang tidak perlu, gunakan AC atau pemanas secara bijak, dan cabut charger yang tidak terpakai, biaya daya listrik yang hilang. Kedua, periksa semua langganan digital kamu.
Berapa banyak aplikasi streaming, majalah online, atau layanan cloud yang kamu bayar setiap bulan tapi jarang kamu gunakan? Batalkan yang tidak perlu. Jika kamu butuh, cari opsi berbagi langganan dengan keluarga atau teman untuk membagi biaya. Ketiga, mengenai transportasi. Jika kamu masih menggunakan kendaraan pribadi, pelajari cara melakukan perawatan ringan sendiri, misalnya ganti oli sederhana, cek tekanan ban, yang bisa mengurangi biaya bengkel. Jika memungkinkan, alihkan sebagian perjalanan kamu ke transportasi umum, sepeda, atau bahkan jalan kaki yang tidak hanya hemat, tapi juga baik untuk kesehatan kamu. Ingat, penghematan di pilar ini sifatnya kumulatif dan berlangsung seumur hidup sehingga dampaknya sangat signifikan. Pilar terakhir adalah pilar filosofis, namun paling menentukan keberhasilan jangka panjang frugal living, yaitu menemukan kebahagiaan sadar. Frugal living tidak akan berhasil jika kamu merasa hidup kamu penuh dengan kekurangan dan penyiksaan. Sebaliknya, kamu harus melihatnya sebagai pembebasan dari rantai konsumerisme. Frugal living mengajarkan kamu untuk membelanjakan uang hanya pada hal-hal yang benar-benar kamu hargai dan menolak hal-hal yang tidak kamu hargai meskipun itu dilakukan oleh orang lain. Langkah pertama adalah mendefinisikan apa itu value kamu. Apakah kamu sangat menghargai traveling? Jika ya, kamu boleh mengalokasikan dana untuk traveling, tapi kamu harus memotong pengeluaran lain, misalnya makan di luar atau beli pakaian baru. Jika kamu menghargai pendidikan, kamu bisa mengalokasikan dana untuk kursus atau buku. Setelah kamu tahu nilai kamu bisa mulai mencari hiburan yang murah atau gratis. Hiburan tidak harus mahal. Kamu bisa menemukan kebahagiaan dengan membaca buku dari perpustakaan, berolahraga di taman kota, hiking di alam bebas, atau berkumpul dengan teman-teman di rumah dengan membawa makanan masing-masing. Ini adalah tentang berinvestasi pada pengalaman yang tak terlupakan daripada barang-barang yang nilainya akan depresiasi dengan cepat. Pada akhirnya, frugal living memungkinkan kamu untuk tidak lagi menukar waktu hidup kamu. Waktu yang kamu gunakan untuk bekerja mencari uang demi barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Kamu akan memiliki lebih banyak uang untuk ditabung, diinvestasikan, dan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan utama, kebebasan finansial. Jadi teman-teman, kita sudah membedah 5 pilar utama frugal living, mulai dari menetapkan anggaran yang jelas, mengalahkan godaan belanja impulsif, menguasai dapur, mengaudit biaya rutin, hingga menemukan kebahagiaan sadar yang selaras dengan nilai-nilai kamu. Ingat, kunci dari semuanya adalah mindset. Frugal living adalah maraton, bukan lari cepat. Kamu tidak harus sempurna dalam semalam, cukup mulai satu kebiasaan kecil hari ini. Mungkin kamu bisa mulai dengan membawa bekal besok atau membatalkan satu langganan streaming yang tidak kamu tonton. Perubahan kecil yang konsisten akan menghasilkan hasil yang dramatis dalam setahun atau 2 tahun. Aku janji, saat kamu mulai melihat saldo tabungan kamu bertambah, saat kamu tidak lagi panik saat ada pengeluaran mendadak, dan saat kamu merasa punya kendali penuh atas keuangan kamu akan sadar bahwa frugal living ini adalah salah satu keputusan terbaik yang pernah kamu buat. Ini adalah cara elegan untuk menjadi kaya tanpa harus terlihat seperti sedang berusaha keras. Jangan tunda lagi, yuk kita mulai perbaiki kesehatan finansial kita hari ini. Gimana nih? Dari 5 pilar tadi, mana yang paling menantang buat kamu? Atau mungkin kamu punya tips frugal living andalan yang belum aku sebutkan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa tercerahkan, share ke teman-teman kamu yang juga lagi berjuang menuju kebebasan finansial, dan tentu saja subscribe ke channelku biar kamu nggak ketinggalan video-video edukasi keuangan yang bisa bikin kamu makin cerdas ngatur duit. Sampai jumpa di video berikutnya.